Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. My name is Aida Fitria and I'm here to represent my team from the 111 UIN Sunan Kalijaga KKN team of Padukuhan Tambahan to present our paper. The title of our paper is The Fairy Tale Storytelling as Media for Health Education Literacy and Creative Literacy in Padukuhan Tambahan. This is what I'll present to you, but to start it, first, please allow me to present this in Indonesian. Thank you. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan gaya hidup baru dan memberi dampak perubahan di masyarakat, tidak terkecuali anak-anak. Kesadaran anak-anak terkait pentingnya protokol kesehatan untuk menjaga diri mereka dari paparan virus corona masih dirasa sangat kurang, terutama di masa KKN kami, termasuk pada anak-anak di Padukuhan Tambahan, lokasi KKN kami. Pembatasan fisik juga mengubah aktivitas anak-anak dalam berinteraksi sosial dan beraktivitas lainnya. Kami menilai bahwa agar anak-anak dapat memahami apa yang terjadi selama pandemi dan memperkaya aktivitas mereka selama pembatasan fisik adalah dengan mengalihkan aktivitas mereka dengan aktivitas yang dapat meningkatkan daya kreativitas. Sehingga dari hal itu, kami menyusun program dengan harapan untuk mendorong kesadaran anak-anak dan menyiapkan kegiatan edukatif kreatif untuk mengisi waktu mereka. Kami memutuskan untuk membuat program berupa literasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak terhadap bahaya virus corona, protokol kesehatan, dan meningkatkan daya kreativitas mereka. Kerja yang kami rancang adalah dengan model bercerita atau dongeng edukatif sebagai media literasi kesehatan dan kreativitas. Literasi kesehatan sendiri lebih dari sekedar membaca dan menulis informasi terkait kesehatan, melainkan lebih pada kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi untuk membentuk kesehatan mereka, menurut Nutbim pada tahun 2008. Literasi kesehatan dapat dibangun bersama dengan kegiatan penyuluhan kesehatan dan dengan media yang beragam. Selanjutnya, literasi kreatif. Literasi kreatif adalah kombinasi yang bisa menguatkan skill membaca, tapi dengan fokus pembelajaran yang lebih luas. Kami menggunakan dongeng sebagai media literasi kesehatan dan kreatif. Kenapa dongeng? Karena dari berbagai macam teori dan penelitian, ternyata dongeng memiliki banyak sekali manfaat. Selain bisa untuk menghibur dan juga memiliki nilai moral di dalamnya, dongeng juga bisa untuk menambah kosakata anak, mempengaruhi bagaimana anak-anak melihat dan memahami dunia di sekitar. Kemudian juga dongeng bisa untuk mendorong terbukanya pemikiran anak, juga sebagai cara efektif untuk mengembangkan pendidikan karakter anak. Dari sini saja kita bisa tahu bahwa media sesederhana dongeng ternyata memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan anak. Subjek studi kami adalah anak-anak dari komunitas Padukuhan Tambahan. Metode yang kami gunakan adalah dengan asesmen komunitas dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi partisipatori dan wawancara, serta metode pelaksanaan yang kami gunakan adalah penyuluhan atau sosialisasi literasi dengan pendekatan psikoedukasi. Penyuluhan ini diberikan dengan media cerita dongeng, menggunakan media digital berupa video bercerita dan forum dongeng virtual. Sosialisasi literasi dengan pendekatan psikoedukasi ini terwujudkan dalam 2 program, yakni seri membaca nyaring cerita corona sebagai program pertama. Kami mengambil 2 cerita bergambar dari beberapa judul yang ada. Alasan kami mengambil seri cerita corona ini adalah karena yang pertama, cerita bergambar ini mudah diterima oleh segala usia mengenai virus corona berdasarkan covid19.go.id 2020. Selain itu, cerita bergambar ini juga mendapatkan rekomendasi sebagai cerita bergambar dengan predikat yang sangat bagus dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Setelah mendapatkan izin, kami menerjemahkan dan mendubbing cerita ini ke dalam bahasa Jawa. Kemudian kami mempublikasikannya melalui sosial media. Alasan kami merubah cerita ini dengan bahasa Jawa adalah karena bahasa Jawa merupakan bahasa sehari-hari dari anak-anak Padukuhan Tambahan yang merupakan prioritas utama studi dan pengabdian kami. Sehingga, kalaupun video seri membaca nyaring cerita corona ini tersebar, kearifan lokal Padukuhan Tambahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetap eksis dan terjaga. Selanjutnya, alasan kami memilih model membaca nyaring adalah sebagai antisipasi terhadap warga dan atau penonton yang belum bisa membaca. Di Padukuhan Tambahan sendiri, tingkat pendidikan masih terbatas lulusan SMP atau SMA. Bahkan generasi tuanya banyak yang hanya lulusan SD, sehingga kami rasa perlu adanya pengisi suara dengan harapan pemahaman alur cerita yang lebih baik. Kami membungkus cerita bergambar ini dalam bentuk video, sehingga penyebarannya dapat menyebar lebih luas.
Program yang selanjutnya adalah Pesta Rakyat Desa Timun. Kami, tim KKN 111 pada program Pesta Rakyat Desa Timun, bergabung sebagai rekan komunitas dengan Desa Timun, kami Art Studio, juga institusi dan komunitas lainnya. Dongeng dibawakan dengan konsep aniwayang atau wayang yang dianimasikan, sehingga suasana dan karakter yang terdapat dalam dongeng Desa Timun menggunakan warna hitam putih, karena mereka semua digambarkan seperti bayangan perwayangan seperti perwayangan yang asli. Dongeng yang diberikan bercerita tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya bertutur, memperkenalkan dan menghidupkan kebiasaan perlombaan yang dilakukan masyarakat Indonesia ketika merayakan kemerdekaan, serta menghidupkan budaya wayang melalui wajah baru yang mengasah imajinasi anak. Dilanjutkan dengan sesi menggambar 3 karakter dari dongeng Desa Timun. Yang menarik adalah alat gambar yang digunakan adalah spidol hitam, bukan pensil yang bisa dengan mudah untuk dihapus. Hal ini bertujuan untuk melatih spontanitas kreativitas anak dan perasaan agar tidak takut salah ketika menggambar. Sebagaimana paparan dari tinjauan pustaka tadi, dongeng dapat mempengaruhi bagaimana anak-anak melihat dan mengerti dunia di sekitarnya. Dongeng dari program kami dipandang dapat membantu anak-anak memahami apa yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Mendongeng juga membantu anak untuk menambah kosakata. Dari program ini, anak-anak dapat mengetahui istilah-istilah terkait COVID-19. Kegiatan mendongeng juga mendorong terbukanya pemikiran anak. Anak-anak juga dapat memperoleh sesuatu dan memahami mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Seperti dalam program kerja ini, anak-anak dapat memahami apa itu empati serta protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan. Program-program yang telah dilaksanakan tidak hanya membantu adaptasi anak-anak dalam masa pembatasan fisik, melainkan juga mengedukasi anak-anak untuk lebih memahami situasi pandemi saat ini dan alasan kenapa protokol kesehatan perlu dilaksanakan. Anak-anak juga menjadi antusias dan berani berkreasi dalam berkarya. Seperti salah satunya dikarenakan visualnya terasah ketika menyaksikan cerita-cerita bergambar dan dongeng dari Desa Timun, juga berkat kelas menggambar yang diadakan setelah sesi mendongeng. Selain itu, respon positif juga tidak hanya berasal dari anak-anak, melainkan juga dari para orang tua yang terbantu dalam proses pendampingan kegiatan anak selama masa pandemi. Meskipun begitu, kami menilai bahwa program dari studi ini tetap memerlukan pengembangan agar dapat menjadi lebih baik lagi. Program dapat disertai dengan asesmen komunitas yang lebih mendalam. Sasaran komunitas dalam masyarakat dapat digali kebutuhan spesifik dan strategi aplikasi program. Seperti contohnya, program edukatif kreatif perlu ditingkatkan, sehingga tidak hanya menggambar namun juga mengajak anak untuk berkreasi lainnya. Dalam konteks literasi, peningkatan pemahaman juga perlu dielaborasi dan diukur, misal lewat pemaknaan cerita. Program-program berkaitan dengan anak juga akan lebih baik jika melibatkan secara aktif orang tua atau orang-orang terdekat dari anak. Sekian pemaparan paper ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.